Keberhasilan Timnas Indonesia berada di titik sekarang dan berpeluang untuk menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya, tentu saja berkat kontribusi banyak pihak, mulai dari pemerintah, federasi, staf, pelatih, dan yang sudah pasti supporter. Memang pro kontra adalah hal yang wajar, tapi secara umum 99% publik tanah air happy dengan apa yang ada di Timnas sekarang ini. Nah, melihat realita yang ada, wajar sih kalau Indonesia sekarang banyak sekali mendapatkan atensi, termasuk dari para tokoh ternama sepak bola, yang mana dalam hal ini adalah pelatih-pelatih ternama yang memuji betul progres Indonesia di bawah kepengurusan Erick Thohir. Yap, suka tak suka apa yang dilakukan oleh Pak Erick memang mampu berdampak luar biasa. Itulah kenapa 7 pelatih ternama yang bahkan beberapa di antaranya masuk sebagai jajaran pelatih kelas dunia memberikan apresiasi dan pesan positif karena sekarang Timnas Indonesia dianggap harus sudah percaya diri ketika berhadapan dengan siapapun. Timnas Indonesia kini namanya benar-benar mulai diperhatikan khususnya di kawasan Asia. Yap, tim yang dulu sering dianggap badut bahkan oleh sesama rival ASEAN, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa bersama Coach Shin, di mana program potong generasi yang ia lakukan sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan Timnas khususnya dalam pola permainan. Ditambah, support PSSI untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance, juga berdampak positif bagi perkembangan Timnas secara umum. Maka gak heran kalau sekarang banyak yang menganggap Indonesia ini sebagai tim Asia dengan vibes Eropa yang begitu kental. Yap, harus diakui kalau dari sekian progres yang sudah dijalani, memang pencapaian lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia jadi salah satu yang paling epik. Dan meskipun tergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah jadi sorotan utama oleh media-media ternama luar negeri. Terlebih, keberhasilan tim Garuda meladeni 2 tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia membuat citra Indonesia semakin naik. Nah, yang menjadi konsen di sini adalah soal cara bermain Indonesia yang udah mengikuti sepak bola modern. Dan itu pula yang mendapatkan apresiasi dari 7 pelatih ternama, seperti Walter Mazzarri, Roberto Mancini, Frank de Boer, Hajime Moriyasu, Jesus Casas, hingga Jose Mourinho dan Pep Guardiola sekalipun. Yang mana artinya mereka sepakat kalau perkembangan Timnas Indonesia ini arahnya udah sangat positif. Lebih lanjut, kita tentu tahu kalau sosok Erick Thohir ini bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Maka tak heran, dengan segudang pengalaman yang dimiliki, beliau mampu menciptakan sebuah sistem dan beragam kebijakan yang mampu mengangkat level Timnas Indonesia secara umum. Dan sejatinya, itu juga yang membuat sosok seperti Walter Mazzarri, Frank de Boer, Roberto Mancini, hingga Jose Mourinho yang diketahui punya kedekatan personal, tahu betul kapasitas Erick Thohir seperti apa. Yap, bagi Mourinho, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir boleh dibilang sangat bagus. Karena dibandingkan saat ia datang ke Indonesia pada tahun 2013 silam, perkembangan yang ada dirasa sudah jauh berbeda. Bahkan menurut Roberto Mancini, Timnas Indonesia sekarang udah benar-benar siap untuk bertanding melawan siapapun. Yang mana hal itu tidak terlepas dari keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri, terutama di level Eropa. Saya mengenal baik siapa dirinya. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan mereka merupakan salah satu tim yang perkembangannya salah satu yang paling pesat di Asia. Selain itu, kami juga telah melihat perkembangan tim muda mereka yang sebagian menjadi bagian dari Timnas Indonesia saat ini.
Saya belajar dari pertandingan pertama dan semua tahu jika pertandingan pembuka selalu sulit. Dan kami juga menghadapi lawan-lawan dengan pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kata Mancini, dilansir dari Arya Diah. Sementara itu, menurut Jesus Casas, apa yang ditampilkan Indonesia di 2 laga round 3 menjadi bukti kalau tim ini memang mengalami peningkatan dari sisi manapun, terutama pertahanan. Apalagi saat ini Indonesia terus kedatangan pemain baru dari Eropa. Maka sudah pasti, ini akan semakin membuat kualitas tim meningkat lagi. Irak dan Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang serupa. Tapi yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka sangat meningkat belakangan ini. Dan itu kemungkinan akan terus bertambah, kata mantan asisten pelatih Luis Enrique di timnas Spanyol tersebut. Yap, apa yang dikatakan oleh Jesus Casas sejatinya 11-12 dengan pendapat dari Hajime Moriyasu. Sebab ia pun menyadari betul potensi berbahaya dari tim Garuda. Bahkan ketika di Piala Asia kemarin, dengan skuad yang belum seperti sekarang, Jepang cukup kesulitan membobol gawang Indonesia. Jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri Justin Hubner, maka laga tersebut bisa saja hanya berkesudahan 1-1. Dan Moriyasu juga meyakini kalau kedatangan pemain-pemain dari Eropa masih akan berlanjut. Sehingga ia memprediksi laga melawan Indonesia di November nanti bakal berjalan jauh berbeda dibandingkan saat Piala Asia Januari lalu. Di sisi lain, ada Pep Guardiola yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia. Hal itu lantaran, pada tahun 2012 silam, ia pernah datang dan sempat juga melihat Tristan Alif yang ketika itu sedang viral karena olah bolanya yang aduhai di usia sekecil itu. Ya, menurut Pep, melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda di bawah 25 tahun, membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu, Pep berpesan untuk jangan cepat puas dan terus belajar, karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena hanya karena udah berhasil lolos ke babak akhir kualifikasi. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari skor.id. Ya, berkaca dari segala pendapat pelatih ternama tadi, harusnya bisa menjadi pelecut semangat bagi punggawa tim Garuda untuk bisa tampil bagus di round 3 ini. Dan laga melawan Bahrain serta China nanti, Indonesia definitely punya peluang untuk menang. Sebab dari amunisi pun, timnas Indonesia jelas berbeda dengan datangnya pemain baru, khususnya Meis serta Eliano. Walaupun ada Justin Hubner, yang sayangnya nggak bisa main karena cedera, ditambah kondisi Martin Paes, yang walaupun udah kembali latihan, tapi masih bikin deg-degan perihal cedera pergelangan tangannya. Dan terlepas dari apapun, sekali lagi, masuknya Meis serta Eliano sudah pasti akan memberikan kenaikan level di timnas Indonesia. Sebab sebelum ini pun, timnas sudah punya pemain-pemain top macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Choo Aon, Jesus, Kelvin Verdong, dan pastinya Martin Paes. Pengalaman dan ketenangan Tom Haye jelas menjadi upgrade dari Ivar Jenner yang membuat lini tengah semakin keren. Ragnar Oratmangun bisa menjadi pemain yang super kerja keras, turun ke sana jemput bola, buka ruang, dan sebagainya. Nathan yang kalau udah mode ngomel-ngomel, keluar deh aura sangarnya. Jesus, tak perlu kita ragukan lagi kualitasnya, dan dijamin kerjasamanya dengan Michel Gers akan membuat lini belakang lebih aman. Lalu ada juga determinasi Kelvin Verdong yang siap meratakan sisi kanan Bahrain ataupun China. Serta Martin Paes pasti tidak akan rela cedera ringan menghambat rasa ingin berjuangnya buat tim nasional. Pokoknya, data biarlah data. Karena di atas kertas, Bahrain dan China emang rankingnya ada di atas kita.
Tapi kembali lagi, sepak bola terlalu indah jika hanya diukur dari data semata, kan gitu. Toh secara permainan, Indonesia benar-benar udah layak disebut bisa memainkan sepak bola modern, entah dalam mode menyerang ataupun bertahan. Dan berkaca dari segala hal yang ada, jalan Indonesia ke Piala Dunia sungguh bukanlah hal yang mustahil lagi buat didapatkan. Tapi ya ingat, jangan hanya karena tinggi angan-angan membuat kita lupa akan realita yang bisa saja tak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, berdoa dan berjuang sampai titik darah penghabisan dan keluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Percayalah, segala usaha yang dibangun atas dasar harapan yang kuat bisa aja menjadi jalan pembuka bagi semesta untuk membuat Indonesia menembus kejuaraan tinggi sejagat. Jadikan luka dan kesedihan di masa lalu sebagai acuan untuk bergerak maju menembus batas waktu. Tetap semangat Garudaku, jangan jumawa dan teruslah bersatu padu menuju mimpi itu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.